kita bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita kembali. Saya mengajak kita membaca firman di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Dia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sangat rugi, saudaraku, sifat ataupun perbuatan yang meringankan hak kesulungan. Sangat rugi, saudara-saudaraku. Hak kesulungan adalah kerohanian yang berkembang bertumbuh sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi hak kesulungan adalah sesuatu hal yang sangat indah, kerohanian yang berkembang bertumbuh sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan, bahkan juga mendapat posisi yang utama. Jadi kerohanian yang berkembang bertumbuh sampai mendapat satu kesempatan ataupun posisi yang sangat tinggi di pemandangan Tuhan. Jadi dalam bahasa yang gampang, meringankan hal-hal kerohanian, meringankan hal-hal kerohanian. Saudara-saudaraku yang kekasih, kehidupan yang meringankan hal yang rohani itu sangat membawa banyak orang tidak siap bagi hari kedatangan Tuhan, menjadi kehidupan yang tertolak. Itu sebabnya, saudaraku, dalam kesempatan ini semua kita harus memperhatikan, baik kita yang ada di sini, baik juga saudara dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk kita memakai kesempatan memasuki siap bagi hari kedatangan Tuhan. Sebagai yang mendapat tempat yang terbaik pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kalau kita melihat setelah penetapan hak kesulungan itu, Esau sadar dan ingin meraih kembali
tapi sudah terlambat, tidak ada lagi artinya. Kejadian 27 ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Saudara-saudara, kita lihat di sini Esau mulai tersadar, dia mengerti betapa dia sudah meringankan berkat itu dan sudah kehilangan dan tidak ada lagi kesempatan, sebab kedudukannya itu sudah sempat diganti oleh yang lain, walaupun itu adiknya sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus berpegang terus, menggunakan kesempatan untuk kita tetap berpegang gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan, mulai daripada dilahirkan kembali dan hidup dalam Tuhan, hari demi hari masuk dalam pembaruan kedewasaan rohani, sampai bagaikan 5 perempuan yang pintar. Itulah, saudara-saudaraku, kehidupan rohani yang sulung pertama bersama dengan Yesus. Kita mau sambung Kejadian 27 tadi ayat 38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara yang keras menangislah Esau. Jadi tidak ada lagi kesempatan, tidak boleh lagi berulang. Saudara-saudaraku, disinilah kita lihat banyaknya orang yang selalu ya di dalam meringankan hal-hal yang rohani. Banyak sekali kehidupan yang meringankan hal-hal yang rohani. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai kita nanti tidak beruntung. Sama seperti Esau ini ingin kembali tapi tidak bisa lagi, ingin meraih kembali tapi sudah terlambat. Walaupun dia meraung-raung menunjukkan satu penyesalan, mau berbuat kembali, tapi tidak ubahnya seperti orang kaya waktu dalam hidupnya. Dia tidak pernah memperhatikan yang rohani. Apa yang diperhatikan hanyalah makan minum. Tidak ada yang diperhatikan yang lain-lain, hanya makan minum. Dan saudara-saudaraku, kalau dia sudah
waktunya menerima hasil penentuan hidup di bumi. Sebab kita di bumi ini hanyalah penentuan surga atau tidak. Setelah waktunya penentuan sudah selesai bagi orang kaya yang hanya memperhatikan perkara jasmani, makan, minum, itu saja. Kalau akhirnya dia sudah masuk dalam penghukuman itu, baru dia menangis, meraung. Walaupun dia berkata, kalau begitu tolonglah, masih banyak saudara saya, biarlah dari tempat ini atau dari orang yang sudah mengalami ini, berpengalaman di neraka ini ataupun di alam maut ini, supaya mereka memberitahu bagaimana keadaan di sini. Tapi Bapak Abraham berkata, ada di situ firman yang ditulis oleh Musa dan ditulis ya para nabi. Ini kita harus berpegang ini, saudara. Ini pegangan kita, harus firman Tuhan. Saya kalau pegangan pengalaman orang, kesaksian orang, sering banyak itu ditulis kesaksian orang. Dia bilang dia dari neraka, baru dia bersaksi tentang neraka. Kalau saya tidak cocok dengan firman. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 itu sudah disebut, tidak boleh yang dari orang mati itu menceritakan. Di sana ada firman Tuhan, di sana ada kesaksian para nabi, itu yang harus diperhatikan. Tapi ada banyak kesaksian. Ada yang berkata dari surga, ada yang berkata sudah melihat neraka, ke neraka dia, baru dia bersaksi. Tidak ada orang yang bisa turun naik ke surga, saudara, kecuali Yesus. Kalaupun Paulus pernah diangkat katanya ke surga, itu sebenarnya kalau kita perhatikan ke langit. Tapi saya mau baca dulu Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Kata orang itu orang kaya yang sudah masuk di alam maut, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Ini kita perhatikan, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati. Ya, ini jadi bukan dari dunia ini lagi, bukan firman Tuhan, tapi dia bilang ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia. Nah ini, jadi artinya yang sudah menghadap Tuhan. Dan kalau dia bermaksud supaya Lazarus, karena dia bilang tadi dalam ayat 24, minta Lazarus yang mencelupkan jarinya. Saya baca dulu mulai 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyedupkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa
engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarang yang mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi kalau kita lihat ini, maka orang kaya waktu dalam hidupnya yang tidak menghargai hal-hal yang rohani, dia berkata, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, ini minta Lazarus lagi, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi artinya orang yang sudah tidak ada lagi di bumi. Nah, kalau sekarang kesaksian orang, ada yang dari surga, ada yang dari neraka. Tapi kalau kita baca ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa dimengerti. Nah, ayat 9, tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi ini adalah, kalau kita baca kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa. Jadi sekarang itu bagi kita adalah tulisan dan kehidupan Musa dan juga para nabi. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan kalau itu tidak diperhatikan, orang yang dari surga atau dari neraka itu tidak bisa meyakinkan. Itu sebabnya bagi kita harus terarah mendengarkan firman. Itu jalan Allah untuk menolong kita. Mengapa demikian? Karena nanti dalam penghakiman, bukan pengalaman orang yang datang dari surga atau yang datang dari neraka, bukan. Semua ditentukan oleh firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Oh, maaf, bukan Lukas, Yohanes. Yohanes pasal yang ke-12. Mulai ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita harus ke sini, saudaraku. Firman Tuhan itu yang menentukan. Tapi banyak orang tergoda kesaksian orang dari neraka, kesaksian orang dari surga.
bukan kesaksian orang begitu. Kalau kesaksian Musa itu firman yang diterima Musa, perkataan Nabi itu yang Tuhan berikan kepada Nabi, menyampaikan firman Tuhan. Dan yang terakhir kepada Yesus, dan Yesus sendiri adalah firman Tuhan. Semua hidupnya adalah firman Tuhan. Jadi kita tidak usah langsung wah ada katanya dari neraka. Itu namanya iman yang masih terombang-ambing. Ada yang berpedoman, ada katanya orang dari surga. Itu belum kuat, belum teguh dalam firman. Jadi kita sudah dengar tadi apa kata Abraham. Bukan yang dari sini, bukan yang sudah mengalami meninggalkan dunia, bukan. Atau bukan kesaksian-kesaksian orang yang berkata. Benarkah dia dari sana atau ngelindur atau apa, kita nggak ngerti. Apakah dia memang mimpi? Masa kita mau berpedoman mimpi orang? Ada firman. Tapi kalau orang belum mengerti, bisa begitu saudara. Namun kesaksian-kesaksian begitu bukan itu yang menjadi ketetapan di akhir zaman. Yang menjadi ketetapan adalah firman Tuhan. Itu sebabnya berbahagia yang mendengar, membaca dan melakukan firman. Dan kesini kita harus benar-benar teliti, bersungguh-sungguh. Itu yang tidak meringankan hak kesungguhan. Jadi harus bersungguh-sungguh saudara-saudaraku. Karena nanti kita tidak ditentukan oleh pengalaman-pengalaman, kalaupun benar kata orang dia dari neraka atau dari surga. Tapi bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kenapa harus demikian? Orang yang benar-benar menghargai hak sulung itu adalah orang-orang yang hari demi hari mendengar firman dan mendapat bagaikan dimandikan dengan firman itu sampai masuk ke dalam kedewasaan rohani. Kembali saya mau mengajak kita memperhatikan dalam Wahyu pasal yang ke-14 mulai ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi nama Tuhan, nama Yesus, dan Bapa pencipta langit dan segala isinya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Nah, ini luar biasa saudaraku, musik rohani. Mereka menyanyikan sesuatu yang baru. Nah, makanya kita menyanyinya harus benar-benar bagus saudaraku, supaya nanti benar-benar di hadapan Tuhan kita tidak canggung, sudah biasa menyanyi sungguh. Iya, jadi kalau menyanyi sungguh-sungguh saudaraku, nanti kalau di dunia aja kita meringankan menyanyi, ya itu termasuk meringankan hak kesulungan. Nah, nggak mau sungguh-sungguh menyanyi.
Nanti mau latihan di surga gak bisa, saudaraku. Kita mau Natalan aja latihan. Nah, jadi kalau mau nyanyi di surga juga, kenapa nggak melatih diri di bumi ini? Makanya sungguh-sungguh nyanyi. Haleluya, saudaraku. Nah, ini yang di rumah di semuanya begitu yang dengar, dia sambungan internet. Nah, mau latihan untuk Natalan aja, ya latihan untuk nyanyi apa Natalan, latihan. Ini nyanyian di surga. Harus bersungguh-sungguh setiap kita ada kesempatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak. Tadi saya sempat mana ya? Masih 3 ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Kesungguhan kita, saudaraku, sampai mimiknya mulut kita itu sudah benar-benar bagus menyanyi di hadapan Tuhan. Ini. Di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Kita tidak tahu, saudaraku, nyanyian yang mana nanti. Jangan-jangan yang kita sudah nyanyikan itu, saudaraku, salah satunya. Ya, tadi nggak tahu lah. Pokoknya Tuhan mungkin dengan rohnya atau bagaimana, ya sudah. Tapi kalau yang sudah pernah kita nyanyikan, beruntunglah kita, saudaraku. Berarti di dunia kita sudah latihan terus ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini artinya orang tidak menikah supaya hatinya terarah sepenuh kepada Tuhan, baik laki baik perempuan. Ya, makanya Rasul Paulus tidak menikah, maksudnya supaya seluruh hidupnya. Seorang perempuan juga dalam 1 Korintus pasal 7 boleh tidak menikah dengan maksud supaya perhatiannya sepenuh. Ya, jadi kita juga biarpun sudah menikah, karena ini bukan dalam arti hurufiah, tapi biar hati kita 100% hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap saat renungan kita harus kepada Tuhan. Digambarkan di dalam Mazmur pasal 1 kepada firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu sudah menjadi manusia. Itu dalam ayat yang ke-14. Jadi kita merenungkan Tuhan itu dengan selalu memperhatikan firman. Kalau manusia, saudara-saudaraku, apa yang di hatinya? Duit. Apa yang di hatinya? Harta. Apa yang di hatinya? Kesenangan. Ya, makanya saudaraku, orang mau senang, ya rekreasi. Ada yang sampai keliling dunia, berapapun duitnya habis, yang penting hatinya senang. Banyak Beijing, Vietnam, di Amerika, kemana-mana. Saudara-saudaraku, tapi dalam Mazmur pasal yang pertama, perhatian kita, renungan kita biar hanya kepada Tuhan. Saya akan ajak kita melihat itu. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini Mazmur 1 ayat 1. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan
Taurat itu siang dan malam. Ini saudaraku. Jadi merenungkan Taurat itu untuk sekarang firman. Pada saat mereka yang ada baru ada Taurat, belum ada Injil. Jadi tulis Taurat, tapi kalau pada kita sekarang firman. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau saya sambung, yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, berarti kalau mimpi juga harus mimpi firman, saudara. Dengan mimpi yang lain-lain. Saya belajar renungan saya kepada Tuhan. Dulu saya renungkan firman Tuhan. Kadang-kadang biarpun ya ibadah kita itu udah 5 kali itu dengarin ulang-ulang, 10 kali pun saya dengarin ulang-ulang. Apapun saya duduk apa di situ, pegang apapun ya saya bikin itu. Karena apa? Biarpun 10 kali saya dengar, tetap masih ada dapat firman, masih ada dapat berkat Tuhan, tetap ada. Itu sebabnya saudaraku, jangan kita asal begitu saja. Nanti dengar yang lain-lain. Kalau yang tergembala itu memamah dia, ulang. Daripada dengar yang lain lebih baik itu, karena satu arah. Ya, itu sebabnya seperti 7 jemaat itu jangan langsung dicakup semua. Kacau malah. Satu saja tekuni, satu saja sudah bagus. Itu sampai kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Contohnya jemaat di Efesus, perhatikan semua. Atau Pergamus, atau Tiatira. Jangan cakup 7 ini. Ini artinya saudaraku, ya kita perhatikan seperti memamah biak, kita ulang. Jadi Tuhan akan memberkati kita. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Apa keadaannya? 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Gak mungkin kita nanti kelaparan seperti Esau kalau kita terus merenungkan firman. Itu sebabnya saudaraku, kita harus tergembala dan berserah kepada Tuhan. Tidak seperti Esau, buru sana. Itu namanya mengandalkan kekuatan, mengandalkan tenaga, mengandalkan kebolehan. Memang artinya berburu harus mengandalkan kecepatan. Saudaraku, tidak baiklah orang berburu kalau dia nggak bisa jalan. Nggak bisa. Karena berburu itu harus mengandalkan tenaga, mengandalkan kecepatan. Itu namanya. Tapi kalau tergembala itu mengandalkan Tuhan, mengandalkan gembala. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mau kita baca dulu itu di Yeremia pasal 17. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini saudaraku, orang berburu nggak bisa sambil tidur, sambil duduk. Nah, gitu berburu. Tapi kalau bikin perangkap, beda lagi. Itu bukan berburu. Orang kalau bikin perangkap, duduk-duduk nunggu buruannya masuk. Tapi kalau berburu harus dia yang lebih cepat. Jadi itu namanya mengandalkan kekuatan.
Dan biasanya inilah yang meringankan hak kesulungan. Karena dia bilang, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengapa menjauh? Karena yang dipikirin kecepatan, lari kemana? Itu buruan. Itu otomatis itu ada. Lari ke kanan dia. Udah lari ke kiri, loncat dia ke kiri. Begitu terus mengandalkan kekuatan. Tapi apa yang terjadi? Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Nah, dia bilang, aku toh sudah mau mati aja, sudah buat apa lah ini hak kesulungan. Nah itu. Ia akan ditinggal di tanah anus, di padang gurun. Nah inilah tempatnya Esau. Di negeri padang asing yang tidak berpenjuru. Ini saudara-saudara, dia terhalau dari tanah yang keberkatan. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah ini seperti tabiatnya Yakub, tinggal di kemah. Dan kalau pengertian tinggal di kemah, itu kehidupan yang tergembala, siap selalu dengar. Dan memang ibu itu adalah di dalam penggantian kata gembala. Makanya Yakub mendengar dari ibunya. Ada baiknya saya mau aja kita baca 1 Tesalonika pasal yang kedua. Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi Rasul Paulus memberikan Injil Allah, memberikan firman, tidak memperhatikan hidupnya sendiri, dan itu disebut seperti ibu yang memberikan kebutuhan. Itu namanya bagaikan posisi gembala. Ya, bagaikan posisi gembala. Jadi tadi kita sudah baca Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau kita selalu memperhatikan firman dalam penggembalaan, sama seperti Yakub yang ada di kemah, dia mendengarkan firman yang disampaikan oleh ibunya. Saudara-saudaraku, banyak orang membuat penafsiran tentang Yakub. Ya, Yakub disebutlah penipu. Tuhan tidak memberkati penipu.
Tuhan tidak merestui penipu, dan Tuhan tidak akan mengikuti memberkati tipuan. Tidak. Itu sebabnya saudaraku, kita harus hati-hati dalam segala kehidupan kita. Jangan meringankan. Orang itu sudah diringankan oleh Esau. Ya. Itu sudah diringankan. Banyak orang berkata Yakub itu penipu. Loh, mana ada yang ditipu? Orang mereka sudah adakan perjanjian, ya. Dan dari lahirnya juga sudah disebut yang kita baca saja, biar tidak salah. Kejadian pasal 25. Biar Tuhan memberkati kita. Mulai dari cara mereka lahir. Pasal 25 ayat yang ke-22 mulai. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa dan ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, ini belum lahir aja sudah begitu. Tuhan sudah tahu. Dari banyak orang berkata, ya, malah Yakub itu yang penipu. Tuhan aja belum lahir aja udah tahu kok. Ya. Makanya Tuhan memberkati bukan karena ya tipuan. Seolah-olah Tuhan ikut memberkati lewat tipuan. Ini sudah, kita harus mengenal sifat tabiat dari Bapa di surga. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Semua saudara-saudaraku sudah ya ada tabiatnya, dan Tuhan tahu. Dan di dalam keadaan yang kelihatan, ya di sini kita perhatikan ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Nah, ini sudah menunjukkan tabiat. Itu mengandalkan kekuatan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Nah, ini menunjukkan gereja Tuhan yang berserah. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, yakin tidak kekurangan aku. Ini saudaraku, yang suka tinggal di kemah. Ini bukan hanya asal begitu saja. Nah, kalau kita dalam pelajaran itu, kemah itu tempat ibadah, ya, tempat menerima firman, meja roti, tempat menyembah, mesbah dupa. Ini saudara-saudara, itu sebabnya harus sungguh-sungguh memperhatikan sekarang ini, supaya kepada yang rohani harus lebih berani apapun yang terjadi. Sangat banyak saudaraku
yang tersaring dan terbuang karena meringankan hal-hal yang rohani. Mari kita baca juga Injil Matius pasal yang ke-22 mulai ayat 2. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang itu tidak mau datang. Ini, saudaraku, disebut hal kerajaan surga. Raja yang mengadakan perjamuan kawin. Jadi diundang kepada perjamuan kawin kerajaan surga. Ya, ini. Tapi banyak orang tidak mau datang. Jadi tidak memperhatikan hal-hal kerajaan surga. Saya lanjut ayat 4. Yang menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu, jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih semuanya, telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ini, saudaraku, meringankan. Mereka lebih suka kemana-mana, lebih memberatkan kepada yang lain, tidak mengindahkan undangan hal kerajaan surga itu. Sehingga disebut ayat 5, tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Jadi daripada hal-hal yang rohani, lebih baik kerjaan, ladang. Ya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Ini termasuk sifat daripada Esau itu, saudara-saudaraku. Sudah waktunya kita mengutamakan kerohanian, firman Tuhan, ibadah yang benar, kehidupan sampai terjadi kedewasaan rohani, sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini sudah waktunya kita, saudara-saudara. Dan walaupun mendapatkan banyak tantangan, harus kita kerjakan terus keselamatan itu. Seperti Nuh, Allah berkata, aku akan mendatangkan air bah. Sebenarnya bagi Nuh juga itu pertanyaan, benarkah itu? Mungkinkah Allah bisa berbuat ini? Bisa juga. Tapi dia tidak bimbang, dikerjakan. Tambah lagi kalau dia bilang, orang-orang akan terjadi kebinasaan, malah dia dibodoh-bodohin. Apa kamu itu udah gila kali? Mikir dong. Bikin perahu kamu di situ, mana ada air di sini? Cuma kayu-kayu hutan, nyangkutlah perahu di situ semua. Mana ada? Mau kemana itu? Mikir dong, goblok. Bisa begitu orang, saudara. Karena mereka pakai otak. Tapi orang yang jalan Tuhan pakai iman, saudara. Berjalan dalam iman. Apa kata firman Tuhan? Jangan meringankan. Yakin dengan sungguh-sungguh. Sampai apapun terjadi. Sama seperti Rasul Paulus. Sampai semua pun habis. Sampai dalam dirinya tidak ada lagi yang tersisa. Ya boleh mati, saudara.
Sama dengan prakteknya Yesus. Sudah meninggalkan tahtanya, tinggalkan kealahannya. Dia datang mengambil rupa manusia. Sudah jadi manusia bukan untuk dilayani. Dia menjadi pelayan. Dalam keadaan manusia juga dia harus mati tersalib. Saudara-saudara, kita di dalam ibadah kita ini untuk maju dalam Tuhan belum sampai meneteskan darah. Kalau ada tetesan darah, itu mungkin kalau cek darah diginiin, atau kalau kena paku, itu bukan karena Tuhan, saudara. Tapi kalau rasul-rasul yang lain, saya kalau baca sejarahnya para rasul-rasul, waduh, ada yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi, ada yang dilempar dalam penggorengan yang sangat besar yang sudah panas, ya, dan disebutkan seperti Yohanes, tapi nggak mati-mati, udah digoreng begitu hidup-hidup dalam penggorengan yang besar panas sudah mati-mati. Wah, ini nggak bisa mati-mati, kita buang ini, dibuang ke Pulau Patmos. Bikin dia kerja di situ biar mati pikir dia. Tapi justru di situ dia bisa bertemu Tuhan dan dia boleh mengirimkan surat dari sana. Itulah yang kita baca kitab Wahyu itu tadi, saudara. Jadi di dalam kehidupan mereka itu biar ada tantangan, mereka terus mengutamakan yang rohani. Tuhan tidak menetapkan semua begitu. Tapi sedikitnya kita harus lebih bersungguh-sungguh. Kita sudah harus mengambil contoh yang Tuhan Yesus berikan dan orang-orang yang hidup mengikutinya. Jangan seperti Esau, hanya karena kelaparan sedikit sudah menjual hak keseluruhan itu. Tadi kita sudah baca di dalam Wahyu pasal yang ke-14 itu. Itulah yang mengalami penebusan dari Tuhan. Jadi itu yang mendapat kemurahan, kelepasan di dalam Yesus Kristus. Ini saudara. Tapi dalam Wahyu pasal yang ke-7 mulai ayat 1, itu karena perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, maka 144.000 itu menjadi pilihan dari perjanjian Allah. Tapi dari penebusan oleh korban Yesus Kristus, kita kalau mau memperhatikan firman, lebih bersungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan firman itu. Kalau kita tidak terhalang lagi untuk menjadi pelaku firman, seperti Yesus sampai kepada napas yang terakhir, tidak terhalang dan tidak berdosa, tidak sakit hati, tapi mendoakan. Saudara-saudaraku, apa yang sudah tidak diambil, tinggal sedikit aja jubahnya itu pun diambil, tapi dia tetap mengampuni, saudara. Dia melakukan semua kehendak Bapaknya di surga. Inilah mereka yang tidak meringankan. Bagi kita yang tidak meringankan, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itulah pergumulan yang disebut mempelai Tuhan. Karena Tuhan tolong kita, Tuhan kuatkan kita, Tuhan Yesus menjaga